Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-19 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan dalil tawakul, yaitu dalil bahwasanya tawakul adalah termasuk ibadah, adalah firman Allah SWT, dan hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah seandainya atau apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman. Allah mengatakan fatawakkalu, dan ini adalah perintah. Hendaklah kalian bertawakal, yaitu 'ala Allah, kepada Allah. Dan sekali lagi, apabila Allah memerintahkan sesuatu, berarti sesuatu tersebut dicintai oleh Allah, dan apabila dicintai maka itu adalah termasuk ibadah. Menunjukkan bahwasanya tawakal, ketergantungan, ini adalah termasuk ibadah. Tidak boleh seseorang bertawakal kepada selain Allah, bertawakal kepada sebab. Bertawakal wajib diserahkan hanya kepada Allah SWT. Adapun manusia, adapun makhluk, maka mereka hanyalah sebab di antara sebab-sebab. Tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab tersebut. Di dalam masalah rezeki misalnya, maka kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Bagaimana cara mendapatkan rezeki tersebut dari cara yang halal. Namun di dalam masalah tawakal, ketergantungan, mengharapkan manfaat, maka seseorang hanya bertawakal kepada Allah SWT. Sebab bisa menjadi sebab, dan bisa seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari sebab tersebut, karena dia hanyalah sebab. Allah SWT memerintahkan kita untuk mengambil sebab, tetapi tidak menyuruh kita untuk bertawakal kepada sebab tersebut. Seseorang diperintahkan untuk mengambil sebab kesembuhan dengan mencari obat, pergi ke dokter. Tadawau ibadallah, tadawau wala tadawau bil haram. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Perintah untuk berobat dan mencari kesembuhan, tetapi obat tersebut belum tentu mendapatkan hasilnya, atau belum tentu seseorang sembuh dengan sebab tersebut, karena itu adalah sebab. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menyembuhkan kita dengan sebab tersebut. Dan kalau Allah menghendaki, maka tidak Allah berikan kesembuhan dari sebab tersebut. Jadi dalam tawakal, kita hanya bertawakal kepada Allah SWT. Dan bertawakal kepada Allah bukan berarti meninggalkan sebab. Dan mengambil sebab bukan berarti seseorang tidak bertawakal kepada Allah SWT. Seseorang bisa mengumpulkan di antara dua perkara ini. Dia mengambil sebab dan bertawakal kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu memerintahkan sebagian sahabat untuk mengikat ontanya dan bertawakal kepada Allah SWT. Iqilha wa tawakkal. Hendaklah engkau mengikat ontamu, artinya supaya dia tidak pergi, tidak hilang, dan ini adalah mengambil sebab. Wa tawakkal, dan hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Jadi seorang muslim diperintahkan untuk mengambil sebab sehingga dia mendapatkan kebaikan dan terhindar dari musibah, dan dia diperintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah, tidak bertawakal kepada sebab tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah SWT akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung-burung diberikan rezeki. Bagaimana mereka mendapatkan rezeki dari Allah SWT? Mereka pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan mereka pulang sudah dalam keadaan kenyang perutnya. Inilah makna tawakal yang sebenarnya. Bagaimana tawakal yang sebenarnya? Seperti tawakalnya burung. Dan burung bertawakal bukan berdiam diri di sarangnya, akan tetapi dia mengambil sebab. Di pagi hari dia pergi meninggalkan sarangnya, berusaha, bekerja, kemudian Allah SWT memberikan rezeki dengan sebab usaha yang dia lakukan. Pulang di sore hari dalam keadaan sudah kenyang dan sudah hilang rasa laparnya. Wa qauluhu wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan di antara dalil bahwasanya tawakal adalah termasuk ibadah adalah firman Allah SWT, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan kepadanya. Janji dari Allah SWT bagi siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah di dalam mendapatkan kebaikan dan di dalam terhindar dari musibah dan juga mudarat. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah,
maka Allah SWT akan memberikan kecukupan. Dan sebaliknya orang yang bertawakal kepada selain Allah, bertawakal kepada makhluk, bertawakal kepada wali, bertawakal kepada orang soleh yang sudah meninggal, bertawakal kepada jin, maka dia tidak akan mendapatkan kecukupan. Hidup dalam keadaan takut, hidup dalam keadaan resah, dan tidak akan mendapatkan kecukupan. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah SWT yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Janji dari Allah SWT bagi orang yang hanya bertawakal kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.